Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan. Mari bersama-sama sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, kita kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita di dalam kitab Ulangan pasal yang keempat. Demikian firman Tuhan. Sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Jangan kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan jangan kamu menguranginya, melainkan berpeganglah pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan terhadap Baal Peor, sebab semua orang yang mengikuti Baal Peor telah dipunahkan Tuhan Allahmu dari tengah-tengahmu. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan kepadamu ketetapan dan peraturan, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi hikmatmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa. Bila mendengar segala ketetapan ini, mereka akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai ilah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita, setiap kali kita berseru kepadanya? Bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah senantiasa, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah semuanya itu kepada anak cucumu. Hari itu engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di gunung Horeb, dan Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berkumpul kepadaku, aku akan mendengarkan kepada mereka segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Kamu pun mendekat dan berdiri di kaki gunung itu, sementara gunung itu menyala sampai ke pusar langit dalam gelap gulita, awan dan kegelapan. Lalu Tuhan berfirman kepadamu dari tengah-tengah api. Suara yang berkata-kata kamu dengar, tetapi tiada rupa yang kamu lihat, hanya ada suara. Ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, berupa 10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Pada waktu itu aku diperintahkan Tuhan untuk mengajarkan kepadamu ketetapan dan peraturan, supaya kamu melakukannya di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Kamu tidak melihat rupa apapun pada hari Tuhan berfirman kepadamu di gunung Horeb dari tengah-tengah api. Sebab itu jagalah dirimu sungguh-sungguh, supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun, entah yang berbentuk laki-laki ataupun perempuan, berbentuk binatang yang di bumi atau burung bersayap yang terbang di udara, berbentuk binatang yang merayap di muka bumi atau ikan yang ada di dalam air di bawah bumi. Juga apabila engkau mengarahkan matamu ke langit, melihat matahari, bulan dan bintang, segenap tentara langit, janganlah engkau disesatkan untuk sujud menyembah dan beribadah kepada semuanya itu. Tuhan Allahmu justru memberikannya kepada segala bangsa di bawah kolong langit sebagai bagian mereka. Tetapi kamu telah diambil Tuhan dan dibawa keluar dari Mesir
dari dapur peleburan besi untuk menjadi umat miliknya sendiri, seperti yang terjadi sekarang ini. Kemudian Tuhan menjadi murka terhadap aku oleh karena kamu dan bersumpah bahwa aku tidak akan menyeberangi sungai Yordan dan tidak akan masuk ke dalam negeri yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusaka. Sungguh, aku akan mati di negeri ini dan tidak akan menyeberangi sungai Yordan, tetapi kamu akan menyeberang dan menduduki negeri yang baik itu. Berhati-hatilah supaya jangan kamu melupakan perjanjian Tuhan Allahmu yang telah diikatnya dengan kamu, dan membuat bagimu patung menyerupai apapun yang dilarang oleh Tuhan Allahmu. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Apabila kamu beranak cucu dan menjadi tua di negeri itu, lalu berlaku busuk dengan membuat patung yang menyerupai apapun, dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahmu, sehingga kamu membangkitkan murkanya, maka aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini, bahwa pastilah kamu segera lenyap dari negeri yang akan kamu duduki setelah menyeberangi sungai Yordan. Kamu tidak akan hidup lama di sana, tetapi kamu pasti punah. Tuhan akan menyerahkan kamu di antara bangsa-bangsa, dan hanya dalam jumlah sedikit kamu akan tinggal di antara bangsa-bangsa. Kemana Tuhan akan menyingkirkan kamu, di sana kamu akan beribadah kepada ilah-ilah buatan tangan manusia dari kayu dan batu, yang tidak dapat melihat atau mendengar, tidak dapat makan atau mencium. Tetapi di sana pun engkau akan mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asalkan engkau mencari Dia dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Apabila di kemudian hari engkau dalam keadaan terdesak dan segala hal ini menimpamu, maka engkau akan kembali kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah penyayang. Ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau, dan Ia tidak akan melupakan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Sekarang cobalah tanyakan tentang zaman dahulu yang ada sebelum engkau, sejak Allah menciptakan manusia di atas bumi. Tanyakan dari ujung langit ke ujung langit, apakah pernah terjadi hal yang demikian besar, atau pernahkah terdengar sesuatu seperti itu? Pernahkah suatu bangsa mendengar suara ilahi yang berbicara dari tengah-tengah api seperti yang kau dengar dan tetap hidup? Atau pernahkah suatu ilah mencoba datang untuk mengambil baginya suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa yang lain dengan bermacam-macam cobaan, tanda, mukjizat, dan peperangan, dengan tangan yang kuat dan lengan teracung, serta dengan perbuatan-perbuatan dahsyat seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu bagimu di Mesir di depan matamu? Hal-hal itu diperlihatkan kepadamu agar engkau mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Dari langit Ia memperdengarkan suaranya kepadamu untuk mengajar engkau. Di bumi Ia memperlihatkan apinya yang besar kepadamu, dan perkataannya kau dengar dari tengah-tengah api. Karena Ia mengasihi nenek moyangmu dan memilih keturunan mereka. Ia sendiri telah membawa engkau keluar dari Mesir dengan kekuatannya yang besar. Ia hendak menghalau dari hadapanmu bangsa-bangsa yang lebih besar dan kuat daripadamu, untuk membawa engkau masuk ke dalam negeri mereka dan memberikannya kepadamu menjadi milik pusaka, seperti yang terjadi sekarang ini. Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit di atas dan di bumi di bawah. Tidak ada yang lain. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya
yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan anak cucumu seterusnya, dan supaya kamu hidup lama di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selamanya. Lalu Musa mengkhususkan 3 kota di seberang sungai Yordan di sebelah timur, supaya orang membunuh sesamanya tanpa sengaja atau tanpa memusuhinya lebih dahulu dapat melarikan diri ke sana. Apabila ia melarikan diri ke salah satu kota itu, ia dapat tetap hidup. Kota-kota itu ialah Beser di padang gurun di daerah dataran tinggi untuk orang Ruben, Ramot di Gilead untuk orang Gad, dan Golan di Basan untuk orang Manasye. Inilah hukum yang dipaparkan Musa kepada orang Israel. Inilah peringatan, ketetapan, dan peraturan yang disampaikan Musa kepada Israel dalam perjanjian mereka keluar dari Mesir, di seberang sungai Yordan, di lembah berhadapan dengan Bet Peor, di negeri Sihon, raja orang Amori yang berdiam di Hesbon. Ia dipukul kalah oleh Musa dan orang Israel dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir. Mereka menduduki negerinya dan negeri Og, raja negeri Basan. Keduanya raja orang Amori di seberang sungai Yordan di sebelah timur. Wilayah itu mulai dari Areor di tepi wadi Banon sampai gunung Sirion, itulah gunung Hermon, serta seluruh dataran di seberang sungai Yordan di sebelah timur sampai laut Araba di kaki lereng gunung Pisga. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau kita membaca ayat ini, kita akan menemukan bagaimana Tuhan memberikan perintah dan ketetapan bagi bangsa Israel. Tuhan Allah satu-satunya di dunia memilih Israel untuk menjadi satu-satunya harta kesayangannya, dan ia memiliki relasi yang istimewa dengan Israel. Musa mengerti sekali keunikan relasi Tuhan dengan umatnya. Musa berkata, sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita, setiap kali ia memanggil kepadanya, dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan-ketetapan dan peraturan demikian adil di seluruh muka bumi ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Namun dalam relasi istimewa itu ada tanggung jawab. Oleh karena itu Musa melanjutkan dengan menyatakan bahwa umat harus waspada dan berhati-hati supaya tidak melupakan segala ketetapan dan peraturan yang telah Tuhan ajarkan, tetapi melakukannya di negeri kemana mereka pergi untuk mendudukinya. Israel mendapat hak istimewa sebagai satu-satunya bangsa yang merupakan umat Tuhan. Dengan adanya hak istimewa itu ada tuntutan tanggung jawab yang lebih besar. Nah, saudara, semua manusia pada akhirnya akan dihakimi karena Allah telah menyatakan apa yang perlu mereka ketahui tentang Allah. Penyataan akan kebenaran Allah kepada manusia itu kita sebut dengan wahyu umum. Mereka yang bukan umat Allah akan dihakimi berdasarkan wahyu umum yang telah Allah nyatakan kepada mereka. Namun seringkali kebenaran itu dilupakan oleh manusia. Perlu kita ketahui bahwa umat Tuhan bukan hanya diberi wahyu umum, tetapi juga peraturan dan ketetapan yang disebut dengan wahyu khusus. Karena itu umat akan dituntut dengan standar tinggi, yaitu wahyu khusus itu. Pada akhirnya standar penghakiman untuk setiap orang berbeda. Mereka yang diberi anugerah yang lebih banyak akan dihakimi dengan standar yang lebih tinggi. Karena itu kita jangan hanya senang dengan hak istimewa itu sebagai umat Allah. Kita juga harus sadar bahwa sebagai umat kita memiliki tanggung jawab, kita diberikan kekuatan, kuasa untuk meneruskan pengajaran Tuhan kepada anak cucu kita, sehingga anak cucu kita nanti tetap setia kepada Tuhan sampai kepada keturunan-keturunan yang selanjutnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk hari ini. Terima kasih karena Tuhan telah memberikan firman kepada kami untuk menolong kami memahami betapa Tuhan mengasihi kami, dan ajarlah kami setia kepada ketetapan-ketetapan-Mu. Bapa, pagi ini kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan di GKI Salatiga maupun di cabang-cabang yang sedang sakit.
Tuhan kiranya memberkati, melawat, menyembuhkan mereka, baik yang di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan tolong dan Tuhan jamah. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk situasi keadaan yang terjadi di dunia, bahkan di negara kami Indonesia. Tuhan kiranya memberkati semuanya. Terima kasih, kami naikkan doa dan permohonan kami ini di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami siap memulai aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah hidup kami memancarkan terang kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu, Tuhan memberkati.